Tema firman Tuhan pagi hari ini di hari persekutuan anak baptis, kita akan membaca dan merenungkan dengan tema mencintai gereja kita, mencintai gereja Tuhan. Dan kita akan mendasari dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 9 dan 10. Saya rindu kita baca bersama-sama dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Ayat yang sudah terkenal ya. Kita akan baca bersama-sama 3, 4. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita semua yang sudah membacanya, membaca firman Tuhan, merenungkan, serta siap melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nusantara adalah nama yang dipilih oleh Presiden untuk dijadikan nama ibu kota negara Indonesia ke depan. Entah berapa tahun. Nama Nusantara ini dipilih dari sekian banyak nama yang telah diajukan, sekitar 80 lebih mungkin. Nah, terlepas dari nilai filosofisnya yang ada, yang tersirat di dalamnya, yang jelas Presiden kemudian memutuskan dan memilih nama Nusantara akan menjadi nama ibu kota negara Indonesia. Jadi kalau besok ada pelajaran mungkin nama ibu kota negara tidak di Jakarta lagi ya, besok ya mungkin berapa tahun, tapi Nusantara. Demikian juga dengan Israel. Umat Israel ini juga dipilih oleh Tuhan sendiri. Alkitab mengatakan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6 dan 7, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlahmu besar, atau kamu yang menjadi bangsa yang paling kecil di antara bangsa-bangsa yang lain, bukan. Tapi aku telah mengadakan perjanjian dengan nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. Dan di atas semuanya itu Tuhan menghendaki agar kamu akan menjadi umat pilihanku, umat kepunyaanku, umat yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Ini pilihan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Tidak memilih bangsa-bangsa lain yang mungkin punya kekuatan politik yang jauh lebih besar, lebih banyak jumlahnya. Tetapi Tuhan Allah memilih Israel karena kasih karunia-Nya. Supaya umat yang dipilih itu menyucikan, menguduskan, menghormati, dan menyembah kepada Tuhan. Dan itulah pilihan Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan. Memilih Israel menjadi umat kepunyaannya, umat pilihannya, supaya mereka menguduskan Tuhan. Nah, rupanya konsep itulah yang dipergunakan oleh Petrus dalam hal ini kepada orang-orang Kristen pendatang yang firman Tuhan katakan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Kelompok ini adalah kelompok minoritas, orang-orang Kristen yang tinggal di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sebagai kelompok kecil, sebagai pendatang, sebagai orang-orang yang baru, saya selalu mengatakan bahwa mereka selalu diperlakukan seperti kelas 2, golongan kelas 2.
karena mereka sebagai pendatang gitu. Nah, meskipun mereka ini sebagai golongan atau kelompok kelas 2, tetapi Petrus memberikan pesan yang sangat luar biasa. Petrus memberikan pesan yang sangat kuat, yang sangat menarik, khususnya di dalam ayat yang ke-9 yang sudah kita baca tadi. Ada 2 bagian besar yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang indah ini. Yang pertama adalah bagian yang sangat penting sekali. Yang pertama berbicara bahwa mereka ini adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Penyebutan yang sangat terhormat sekali yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel, juga kepada umat Tuhan yang ada di Asia Kecil tadi. Sekali lagi, satu penyebutan yang terhormat, yang sangat luar biasa dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang sekali lagi jumlahnya mungkin lebih besar, lebih banyak, punya pasukan yang lebih banyak, dan masih banyak lagi. Punya kerajaan dan seterusnya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, bagian yang pertama, mereka ini adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saya mau sampaikan satu persatu di sini. Bangsa yang terpilih ini berbicara tentang, ya sekali lagi mengingatkan kalau Israel dipilih oleh Tuhan, itu sesungguhnya bukan oleh karena mereka punya kelebihan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Atau jumlahnya lebih banyak. Bukan itu. Tetapi Israel dipilih karena kasih karunia Allah, karena kemurahan Allah, janjinya kepada nenek moyang mereka yang memilih bangsa itu, bangsa Israel, menjadi umat kepunyaan Allah. Karena Tuhan mau mengasihi, melalui bangsa Israel akan tumbuh keturunan-keturunan yang terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan sudah punya maksud, Tuhan punya tujuan yang sangat mulia pada saat Tuhan memilih bangsa Israel itu. Nah, sesungguhnya prinsipnya sama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan itu berlaku di dalam perjanjian baru. Ya. Sekali lagi, dalam perjanjian baru yang sudah kita baca tadi, mereka ini adalah pendatang. Orang baru, orang yang ditempatkan di tempat yang baru. Tapi sekali lagi firman Tuhan katakan melalui Rasul Petrus, mereka ini adalah orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih sebagai warga kerajaan Allah. Dan itu berdasarkan kasih dan rencana Allah sendiri. Berdasarkan kedaulatan Allah, otoritas Allah yang memilih mereka semua. Tuhan memilih dan melakukan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan firman Tuhan selalu katakan, Dia memilih kita juga, bahkan memilih dunia ini dijadikan sebelum dunia dijadikan. Sudah memilih dan memanggil kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang di tempat yang baru tadi dipilih bukan oleh karena perbuatan mereka baik, bukan oleh karena amal mereka baik, bukan. Tapi alasannya adalah karena Allah sendiri yang memilih, Allah sendiri yang memanggilnya. Dan itu adalah hak Allah, panggilan Allah kepada mereka. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saat ini kita ada sebagai orang percaya, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang dipersatukan Tuhan, orang yang dipanggil, orang yang dikumpulkan sebagai umat Tuhan, dikumpulkan dalam satu komunitas sebagai orang-orang yang percaya, dikumpulkan dalam lembaga gereja. Maka kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih, ditebus, dikuduskan tadi, harus berani membuktikan diri sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Ada amin? Kita harus berani membuktikan diri sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang berbeda dengan mereka yang di luar yang tidak dipanggil oleh Tuhan.
Orang-orang yang dipilih Tuhan itu tentu punya konsekuensi, tetapi ada hal yang harus kita lakukan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat istimewa sekali. Karena kita dipanggil, dipilih, dikuduskan untuk melakukan apa? Sesuatu perbuatan yang baik. Nanti kita akan lihat di bagian berikutnya. Ini yang pertama, bangsa yang terpilih. Dan kita juga adalah orang-orang yang terpilih, umat yang terpilih. Dan itu ada sesuatu yang sangat istimewa. Bukan hanya bangsa yang terpilih, tapi bagian yang selanjutnya dikatakan, Petrus menyebut sebagai imamat rajani. Sebagai imamat rajani. Ini penting Bapak Ibu. Kata imamat rajani ini menunjuk kepada dimensi sebuah kerajaan. Di mana dalam perjanjian lama itu digambarkan bahwa dalam sebuah kerajaan, ya ada seorang raja yang berkuasa secara politik, tapi sekaligus ada seorang imam, sebagai seorang imam. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menaikkan doa syafaat, membawa doa umat kepada Tuhan Allah. Masuk dalam ruang Maha Kudus, mendoakan umat. Sebagai penyambung lidah Tuhan. Menyampaikan pergumulan-pergumulan umat. Dan biasanya seorang imam pun hanya berasal dari keturunan Harun. Tidak dari keturunan-keturunan yang lain, tidak. Sehingga jabatan raja dan imam tidak pernah dilekatkan pada orang yang sama. Artinya begini, satu orang tidak punya fungsi ganda sebagai seorang raja dan sekaligus sebagai seorang imam, tidak. Bahkan beberapa raja mencoba mengambil peranan sebagai seorang raja dan imam pun Tuhan Allah melarangnya. Tuhan tidak menghendakinya. Tetapi di dalam ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini disebut sebagai imamat rajani, memiliki arti yang baru, memiliki pemahaman yang baru yang penting bagi kita bahwa kita ini sebagai orang Kristen, sebagai orang kepunyaan Tuhan, mempunyai hak yang sama masuk ke hadirat Tuhan, menaikkan doa kita kepada Allah secara langsung, bukan melalui perantaraan imam seperti dalam perjanjian lama tadi. Sekaligus kita ini adalah anak raja. Anak raja yang bertugas melayani raja di atas segala raja. Jadi kita punya fungsi ganda. Sekaligus sebagai seorang raja, anak raja yang mempunyai hak ahli waris kerajaan Allah. Tapi sebagai seorang yang melayani pendoa. Sebagai pendoa. Kita bisa menaikkan doa secara langsung kepada Tuhan Allah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Penting sekali. Nah, inilah arti singkat dari imamat yang rajani. Selanjutnya, Rasul Petrus juga mengingatkan kembali, dan ini juga kita baca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 tadi, kamu sebagai bangsa yang kudus. Nah, ini penting. Sebagai bangsa yang kudus. Sekali lagi, bangsa yang kudus artinya memang bangsa ini kados, bahasa Ibraninya kados, itu artinya memang dipisahkan. Semula mengandung arti bahwa umat Israel ya adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Tapi sekaligus bangsa yang dipisahkan. Dipisahkan untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, ini kudus. Dipisahkan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa yang kudus, supaya mereka menjadi bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Tujuannya apa? Sekali lagi, supaya bangsa Israel ini menjadi bangsa yang menyembah kepada Tuhan. Menjadi bangsa yang mempunyai sikap dan perilaku yang berkenan kepada Tuhan, yang dipisahkan tadi. Dan ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Ini bangsa yang sangat istimewa dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena sudah dipisahkan, dikuduskan, begitu luar biasa. Nah, di dalam perjanjian baru, Petrus juga mengatakan hal yang sama. Petrus menghendaki bahwa orang Kristen adalah orang yang memang sudah dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, untuk apa? Untuk melayani. Orang Kristen dipanggil
Orang yang sudah dipisahkan sedemikian rupa dikuduskan untuk melayani supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Orang Kristen dipanggil, dipilih supaya hidupnya mengasihi Tuhan. Dan sesungguhnya pada kesempatan yang indah ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita semua bahwa kita ini sesungguhnya adalah orang yang sudah dipilih, orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi umat kepunyaannya, orang yang diharapkan hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang sudah lahir baru, yang memiliki identitas yang berbeda dengan orang-orang lain. Nah, ini panggilan yang ditujukan kepada kita. Luar biasa. Sudah dipanggil, dipilih, supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya, menjadi orang-orang percaya yang punya identitas yang baru, yang berbeda sikap dan kehidupan kita dengan orang-orang lain. Kalau yang di sana melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kita harus membenci dosa. Kita harus menanggalkan dosa itu, bukan malah merawat dosa supaya bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita, tidak. Karena apa? Karena kita ini adalah orang yang dipilih supaya kita ini menjadi berbeda dengan dunia. Kita dipilih supaya bangsa, supaya gereja menjadi umat yang kudus, dan itu adalah satu kerinduan Tuhan kepada setiap kita semua. Ini menjadi bangsa yang kudus. Kita dipanggil juga menjadi orang-orang yang dipilih, menjadi orang-orang yang diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagian yang keempat adalah Petrus mengingatkan, kamu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, bagian yang keempat ini. Kamu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang penting, berharga, atau yang punya nilai, karena sesuatu itu menjadi milik atau ada di tangan seorang yang penting. Seorang yang punya pengaruh begitu luar biasa. Kalau misalnya pulpen saya ini, kalau saya jual kepada Bapak Ibu, nilainya mungkin nggak ada kali ya. 1.000, 2.000 mungkin kalau mau, itu pun kalau terpaksa mau membeli pulpen saya. Nggak ada harganya. Ya karena di tangan saya. Tetapi barang atau benda punya nilai yang sangat mahal karena berada di tangan siapa? Di tangan orang yang penting. Berada di tangan orang yang punya pengaruh yang besar. Lukisan gambar saya, kalau misalnya saya jual pun juga tidak laku. Tidak laku, toh mungkin laku ya buat pajangan begitu aja. Tapi tidak punya nilai apa-apa mungkin. Gambar Pak Soekarno punya nilai mahal, harganya sangat tinggi, karena apa? Karena beliau sebagai orang yang punya pengaruh, punya orang yang terkenal. Dan ketika ada orang membeli, tangan orang pembeli itu harganya mahal sekali. Di tangan orang yang punya pengaruh, harga lukisan Pak Soekarno itu bisa mahal. Harganya sangat mahal. Demikian juga dengan kehidupan saya dan kehidupan kita semua ini. Di bagian yang awal tadi sudah saya katakan bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, orang yang sudah diselamatkan, bahkan kita ini sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Ada amin enggak Bapak Ibu? Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Artinya bahwa kita ini adalah orang-orang penting,
Bukan karena kita dilahirkan di sebuah kota yang terkenal, bukan kita dilahirkan karena kita ini dilahirkan dari anak orang kaya, bukan. Bukan itu yang menjadi nilai dan harga diri kita. Kita penting, kita berharga karena kita ini adalah milik Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah dipilih, yang dipanggil, yang sudah diselamatkan sedemikian rupa. Yesus menyelamatkan kita dengan darah yang mahal. Melalui kematiannya dia menyelamatkan kita, bukan dengan darah yang ecek-ecek atau bukan pendonor darah, bukan. Tapi darah yang mahal itulah yang menyelamatkan, yang mengampuni, yang memilih kita, memanggil kita menjadi anaknya, menjadi kepunyaannya yang punya nilai lebih, punya nilai yang berharga. Jadi jangan sembarangan dengan kehidupan kita ketika memperlakukan diri dan kehidupan kita. Karena saya dan Bapak Ibu Saudara semua berharga. Kita ini adalah orang-orang yang penting di mata Tuhan karena Dia sudah memanggil, memilih, menyelamatkan, mengampuni, dan memulihkan kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa yang sudah kita lakukan ketika kita ini sudah dipilih menjadi bangsa yang terpilih tadi, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Menerima panggilan kesucian itu. Maka firman Tuhan sangat jelas kepada kita. Bagian yang kedua, jadi tadi bagian yang pertama, bagian yang kedua adalah supaya kamu memberitakan. Memberitakan apa Bapak Ibu? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar karena kamu sudah dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Sudah memanggil kamu dari kehidupan yang penuh dengan kegelapan tadi, dipanggil, dibawa, ditempatkan, ditaruh di tempat yang benar. Memanggil kamu keluar itu dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia dan itu berbicara tentang gereja. Itu artinya bahwa firman ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa dahulu kehidupan kita ini adalah kehidupan yang memang tidak berguna, sampah, remeh-temeh, yang tidak punya arti, tidak punya makna sama sekali. Hidup yang selalu berkubang dalam dosa, hidup di dalam segala ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi kehidupan kita sekarang dipanggil, dipilih, ditebus, diselamatkan, ditempatkan di tempat yang tepat. Masuk dalam satu komunitas yang indah, masuk di dalam satu komunitas perhimpunan orang-orang yang percaya, eklesia, yaitu gereja Tuhan. Dipanggil, ditebus, dipilih, dan ditempatkan di dalam persekutuan orang-orang percaya, perhimpunan orang-orang percaya, yaitu gereja Tuhan. Supaya apa? Supaya melalui kita, melalui kehidupan orang-orang yang percaya yang ditempatkan di dalam gereja itu, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang besar di sini memiliki arti memasyhurkan Tuhan. Menyatakan akan kebesaran Tuhan. Mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Agar melalui kehidupan kita, melalui keteladanan kehidupan kita sebagai umat yang dipilih, dipanggil, dikuduskan, melakukan sesuatu yang berkenan. Yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan itulah panggilan kita. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau tema kita pagi hari ini adalah mencintai gereja kita. Mencintai gereja kita tentu mencintai gereja Tuhan. Saya dan kita semua, ketika kita sudah dipanggil, dipilih, ditebus, diperlakukan terhormat tadi, Tuhan menginginkan supaya kita ini mencintai Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi. Mencintai Tuhan lebih utama. Saya mendapatkan pemahaman mencintai Tuhan itu utama, tapi mencintai keluarga itu nomor satu. Kadang-kala kok Pak Ferry lebih mencintai keluarganya? Iyalah, keluarga. Tapi kita harus mencintai Tuhan yang lebih utama dari keluarga itu.
Gitu ya. Jadi mencintai Tuhan itu lebih utama, tapi mencintai keluarga itu nomor satu. Nah, kalau kita sudah mencintai Tuhan yang telah memanggil, telah memilih kita, telah menempatkan kita dalam satu komunitas gereja, maka seharusnya hati kita bukan hanya tertuju kepada Tuhan semata, tetapi sebagai wujud kecintaan kita kepada Tuhan harus diwujud nyatakan dengan cara apa? Dengan cara mencintai gereja yang telah memanggil Tuhan, yang telah memanggil kita melalui gerejanya tadi. Di mana kita hidup, kita berkomunitas di dalamnya. Ini menjadi penting sekali. Karena kita punya lembaga gereja. Kalau kita sudah mencintai Tuhan lebih utama, maka sebagai wujud nyata kita harus juga mencintai gereja. Gereja di mana kita berkomunitas di dalamnya. Bapak Ibu, mencintai gereja itu bukan hanya sekedar kita ini menjadi anggota gereja yang sudah terdaftar dari sekian tahun sampai sekian tahun, bukan itu. Atau secara fisik kita ini bergereja. Bukan hanya itu saja. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena bisa jadi bahwa secara fisik kita ini bergereja. Tetapi hati kita ini tidak mencintai gereja. Secara fisik kita ini beribadah, bergereja. Tetapi hati kita ini perlu dipertanyakan. Harus betul-betul dipertajam supaya kita lebih dan lebih lagi mencintai yang namanya gereja yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena kalau kita sudah mencintai Tuhan tadi, sudah memanggil, ya sebagai wujud nyata ya kita harus memiliki rasa memiliki begitu ya pada gerejanya. Gereja ini adalah kepunyaan kita bersama. Harus dirawat bersama-sama. Harus tumbuh rasa loyalitas di dalam hati dan kehidupan kita. Harus ada rasa loyalitas, kesetiaan, kecintaan kita dengan gereja ini. Baik dalam hal mendukung. Ada yang kotor kita bersihkan bersama-sama. Ada yang tidak baik kita pikul bersama-sama, kita pikir bersama-sama. Kita harus dukung dengan hati dan pikiran kita. Bahkan lebih dari itu dengan jiwa, bahkan dengan mensupport dengan materi yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Ini salah satu bentuk bahwa kita sudah dipanggil, dipilih Tuhan, ditempatkan dalam satu gereja, maka tugas kita adalah juga merasa memiliki, mencintai gereja tadi. Memiliki rasa loyalitas, memiliki kecintaan, bukan hanya sekedar kehadiran, tapi hati kita ini penting. Memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dan memiliki hati yang mencintai sebagaimana Tuhan tadi sudah mencintai kita, menempatkan kita dalam satu komunitas dalam gereja. Dan wujud nyata adalah kita mencintai gereja di mana kita berada. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ini harus saya katakan dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, karena sekali lagi bahwa kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Sudah ditebus oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah dikuduskan. Supaya semua yang Tuhan lakukan itu kita wujud nyatakan dalam gereja dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh syukur, dengan ketulusan, dengan kecintaan, dengan hati yang murni. Sangat jelas kalau ketika kita melihat dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka bukti nyata adalah mencintai gereja. Dan ini harus kita buktikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika Bapak Ibu mencintai Tuhan, saya percaya engkau mencintai gereja kita. Rasa loyalitas, kecintaan, komitmen yang sungguh-sungguh harus terjadi dalam kehidupan kita semua. Ketika kita memiliki itu semua, sungguhnya panggilan sebagai orang-orang percaya, itu sudah nyata di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi, mencintai kita, mari kita juga wujud nyatakan. Kita uji cobakan di dalam kehidupan kita.
Apakah kita memang sungguh-sungguh sudah mencintai gereja Tuhan, ataukah hanya sekedar kita bergereja, tetapi tidak memiliki hati untuk mencintai dan merasakan, membersihkan hal-hal yang kotor, dan mendukung dan mensupportnya. Mari kita akan tunjukkan, kalau kita memang sebagai orang yang sudah dipilih, dipanggil Tuhan, mari kita akan wujudkan. Dan wujud nyata itu adalah bagaimana kita mencintai gereja dengan penuh loyalitas, dengan kecintaan, dengan ketulusan. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang membuka hati dan pikiran kita, supaya kita lebih mencintai Tuhan, dan juga mencintai gereja di mana kita berkomunitas di dalamnya. Tuhan memberkati kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan dan mengajarkan kepada kami semua, bahwa Engkau telah memanggil kami, Engkau telah memilih kami, bahkan sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah memilih, punya maksud dan tujuan yang sangat mulia bagi setiap kami semua, agar kehidupan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan itu bisa terlaksana ketika kami berkomunitas di dalam gereja Tuhan. Kami ada di tempat ini bukan oleh karena kegagahan kami, bukan oleh karena kami dilahirkan sebagai orang yang kaya, atau dilahirkan di tempat yang terhormat. Tapi kami ada di tempat ini, di gerejamu ini Tuhan, karena Engkau sudah memanggil kami dan menempatkan kami di tempat yang tepat. Oleh sebab itu ajar kepada kami ya Tuhan, supaya kami memiliki kecintaan kepada Tuhan. Demikian juga kecintaan kepada gereja di mana kami bertumbuh di dalamnya. Supaya melalui persekutuan yang ada, melalui gereja ini, kami boleh memberitakan kabar baik. Kami keluar menceritakan, mempercakapkan sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan melalui kami, melalui gerejamu ini, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Kau pakai dan Kau memberkati setiap kami, dan ajar kami untuk mencintai Tuhan dan mencintai gereja kami. Dengan mendukung dengan cara komitmen, loyalitas, kecintaan dengan segala kesungguhan hati kami. Bahkan berbagai cara yang bisa kami lakukan untuk mendukung dan mencintai gerejamu ini. Terima kasih Bapa Surgawi, sekali lagi Engkau memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati dan kehidupan kami. Sehingga bertumbuh, berbuah, dan ajar kami untuk terus menghidupi setiap benih-benih firman Tuhan. Supaya melaluinya kami semakin hidup berkenan dan setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, kami berdoa dan kami peralaskan doa syukur kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.